saya mencari kerja. Tahun 90 sampai 94 itu bursa kerja itu hampir bisa dibilang belum ada. Teknologi informasi seperti handphone itu masih baru dan sangat mahal. Apa yang terjadi dengan masalah tamatan sarjana maupun tamatan sekolah maupun kerja. Saya itu pernah bangun pagi hanya untuk membaca lowongan kerja di dalam. Karena cuma itu yang mungkin kita bisa lihat secara bebas. Jadi pagi-pagi saya bangun, saya cek lowongan kerja mana yang cocok atau yang menarik, saya berlamaran. Nah sekarang dengan job fair atau bursa kerja ini lain lagi contohnya. Malah yang dijual-jualan ini sekarang sudah mulai kurang. Malah masuk di dalam web ataupun teknologi informasi yang ada. Sehingga sebetulnya menurut saya lebih banyak kesempatan sekarang dibanding dulu. Meskipun kalau melihat tingkat jumlah pencari kerja dari dulu sampai sekarang terus meningkat, tapi juga lowongan kerja juga sama. Karena memang jumlah penduduk tambah, jumlah produksi tambah dan seterusnya. Apalagi kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, maka hal ini akan dipengaruhi. Ibu bapak yang saya hormati, dari persoalan pencarian pekerjaan ini tentunya harus ada semacam pengikat atau hubungan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiganya harus kuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga job fair atau acara sejenis itu sangat penting, atau itu menunjukkan bahwa ada ikatan yang kuat antara tiga pihak tadi. Atau kalau istilahnya mungkin bolehlah 3 pilar gitu ya. Sehingga job fair kali ini yang pertama kali di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kami juga provinsi berupaya. Mudah-mudahan job fair ini bukan hanya difasilitasi oleh pemerintah saja. Perusahaan swasta boleh difasilitasi. Yang namanya boleh job fair, kerja macam-macam, bursa kerja dan sebagainya. Karena saya lihat di Jakarta juga seperti itu, job fair itu tidak harus pemerintah yang buat, tapi pemerintah memfasilitasi. Nah saya lihat tadi satuan dari Pak Kepala Dinas Tenaga dan SDM, jumlah yang perusahaan yang ikut dalam job fair ini cukup banyak, 40-an ya. Ini penanda bahwa perusahaan juga butuh tenaga, sehingga bukan cuma calon pekerja yang butuh tempat bekerja, tetapi perusahaan juga butuh orang yang mau bekerja di sana. Saya sangat mengapresiasi ini yang pertama, tapi banyak yang dominan. Saya mengapresiasi juga kepada Pak Rosso sebagai inisiator acara ini,
bisa menggarap begitu banyak usaha dalam job fair ataupun bursa kerja ini. Namun tadi saya sedikit dari 40-an itu dari sektor pariwisata itu hanya hotel, Nah, apakah teman-teman dari perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang lain selain hotel itu kurang berminat atau tidak terinformasi dengan baik? Ibu bapak yang saya hormati, sudah 1 bulan ini pesawat itu, penumpang pesawat yang seorang itu, kalau mau dibilang mayoritas, 1,5 dari pesawat itu adalah turis atau pendatang dari luar negeri. Apa tujuan mereka? Sebagai besar adalah Jakarta. Bila Jakarta begitu banyak fasilitas pariwisata yang perlu tenaga kerja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita teman-teman semua perusahaan terutama yang swasta. Apakah di bursa kerja yang akan datang ada khusus bursa kerja pariwisata? Bisa. Ya, mungkin dibuat tidak sebesar ini, bisa di tempat lain yang lebih kecil atau lebih. Hal ini penting karena memang toko berharga ini sampai saat ini masih ada part yang bisa dijual dengan baik. Di samping yang lain-lain, artinya tambah dan sebagainya. Ibu bapak yang saya hormati, kalau saya mau saran kepada teman-teman yang mencari kerja, yang baru selesai sekolah dan lain-lain, silakan mengadu nasib dalam tanda petik, mengadu nasib dari lowongan-lowongan yang disediakan. Bahkan rata-rata kalau tidak salah lowongan itu ada 5 sampai 10. Kalau kita tahu semua nanti kurang lebih 300 lowongan kerja yang diperlukan oleh sekian banyak. Pertama saya mau ingatkan, kalau tidak dapat jangan kecewa. Kalau kecewa itu awal dari kegagalan. Maksudnya adalah kalau tidak dapat sekarang masih ada yang akan datang. Karena yang dicari oleh perusahaan adalah yang terbaik. Oleh sebab itu tadi Pak Rosso atau Pak Kadis juga menyampaikan supaya teman-teman pencari kerja juga mengasah kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan iklim kerja yang ada di tempat kerja. Tidak dipungkiri setiap pemberi kerja selalu mencari pekerja yang terampil, yang tidak banyak dilatih, tapi dengan datang itu segera yang bisa bekerja. Jadi saya juga mengingatkan kepada teman-teman pemberi kerja, seharusnya kita juga bisa memberikan pelatihan kepada teman-teman atau kawan-kawan pencari kerja yang memang punya kemampuan yang masih terbatas, apalagi di Solo atau di Papua Barat. Nah, Undang-Undang 29 tahun 2022 terkait dengan pembentukan provinsi ini itu mengamanatkan untuk memprioritaskan orang asli Papua. Sehingga mohon kepada teman-teman pemberi kerja juga untuk memperhatikan ini. Sehingga tujuan dari pembentukan provinsi, tujuan dari pemekaran ini juga bisa
dicapai melalui bursa kerja ataupun melalui bidang-bidang selain pemerintahan. Yang sementara kita ikuti pembukaannya merupakan suatu kegiatan dari kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Melalui job fair ini diharapkan para pencari kerja bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, pihak perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi yang baik ini diharapkan dapat meminimalisir munculnya masalah pekerjaan di tengah. Kegiatan job fair ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat saya laporkan bahwa sepenuhnya dibiayai menggunakan APBD Provinsi Papua Barat Daya melalui BPA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral. Tentu semua peserta yang hadir pada kesempatan ini tidak dipungut biaya atau dengan cara yang gratis. Kegiatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami kerjasamakan dengan Ibu Organizer yang kami peroleh melalui mekanisme pengadaan barang jasa dengan nilai kontrak Rp750. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari sejak hari ini Senin 18 September 2023 hingga hari Jumat 22 September tahun 2023 yang dimulai sejak pukul 9 pagi direncanakan hingga jam 6 sore. Nanti menyesuaikan dengan di mana Bapak Ibu Saudara sekalian di sela-sela kegiatan akan diisi talkshow dengan narasumber antara lain dari pusat usaha kerja dari Kementerian Negeri, juga narasumber lokal dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Balai Verifikasi dan Kualitas Sorong, dan juga dari para serta perusahaan yang terlibat dalam job ini. Selanjutnya, kalau sekalian dapat saya laporkan bahwa peserta pada job fair ini sebanyak 46 perusahaan dengan rincian OMS 1 perusahaan, bahkan 1 perusahaan, alat berat 5 perusahaan, hotel dan distributor 4 perusahaan, perhotelan, resto, kafe 8 perusahaan, dealer otomotif 4 perusahaan, farmasi 1 perusahaan, media dan telekomunikasi 2 perusahaan. Bapak Gubernur, Bapak Sekda yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga ternyata sudah diikuti oleh pemerintah yang memberikan informasi kepada kita semua. Kita yang terlibat perusahaan besar, adalah Gas, PTK Capel, perusahaan Jepang, dan lain-lainnya. Dengan lowongan kerja yang akan ditawarkan pada kesempatan ini sekitar 247 kerja. Bapak Gubernur dan hadirin tamu undangan yang saya hormati, dalam momen job fair ini kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pemdagok Kabupaten Sorong untuk memberdayakan para pelaku UMKM. Mereka diberikan kesempatan untuk menjajakan produknya untuk kita nikmati bersama. Senyumannya
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri laporan ini, izinkan saya kembali mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kita semua, untuk semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Saya juga mohon maaf atas segala hilaf kekurangan selama kegiatan ini. Demikian laporan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Gubernur dalam hal ini Pak Sekda untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan Job Fair Papua Barat Daya tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan berkahnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sorong dan Kabupaten Sorong. Yang kami hormati tokoh agama hadirin yang dengan ini membuka resmi Job Fair atau pameran bursa kerja tahun 2023 dari tanggal 18 September sampai tanggal 22 September tahun